Buka kameranya anak-anak, yuk. Halo Sira. Jadi PR nih kayaknya nih mau jadi artis nih. Jen, cocok Aduh, enggak, banget nih Mem. nama Joanna ini. Iya Jo, Joanna, Ya, Mem. udah makan nak? Udah, Mem. Mau ini? Kenal gak ini? Apa tuh, Mem? Ini namanya, apa ini Pak Yo? Namanya? Lihat. Apa namanya ya? Sri Kaya. Sri Kaya. Nah, ntar Mem El sambil ngemil. Belum makan Pak Yo? Jane. Jane. Mau jadi PR, Jen? Hah? Masih ingat nggak cerpenmu yang dulu yang kau baca, ini kau tulis? Melekat di otak Mem El. Masih. Diabadikan. Mem, dimulai aja sambil jalan. Udah berapa nih? 15. Iya. Karena kita harus 24. Sambil di absen ya Pak Yo ya. Iya. Harus 24 kita ini. Oke. Ibu Emilianya belum tuh. Kita tunggu, mungkin masih minum kali. Bu Emil, dimulai aja Bu Emil. Jangan salah ngomong jadi Bu hamil. Bu Emil ya, dimulai aja. Tunggu datang Ibu Emilia Setianingsih kayaknya deh. Dari Humas. Isabel? Ya, Mem. Sehat, nak? Sehat. Puji Tuhan. Ini calon-calon PR nih. Kalau PR itu biasanya harus fasih dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Public relation. Kayak Axel gitu loh. Ya, Sel ya? Iren, itu udah teruji tuh. Isabel udah. Tapi Sira belum. Masih malu-malu Sira ini. Mau jadi pengacara nih Sira. Harus Aduh, Mem, saya mau jadi pengacara, Mem. Hah? Nggak mau? Jadi hakim aja? Aduh, nggak deh, Mem. No. Kayak Papa. Papa kan jadi ini. Pengacara. Ya. Ya kita mulai saja ya Ibu Emilia ya. Oke Bu, saya boleh putar video gitu nggak sih? Boleh. Nanti boleh. screen aja. Bisa kok Oke. Ibu. Iya. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Untuk anak-anakku. Kita bertemu di Zoom 1. Topik hari ini di Karir Day kita ini sebagai pengganti dari karya wisata yang biasanya menjadi agenda rutin di seluruh penabur. Tapi berhubung situasi, akhirnya kita berkarir day di Zoom. Seperti itu ya Ibu Emilia ya. Kita tidak bisa keluar, biasanya kita udah harus ke Bandung. Mem El itu biasanya udah di Kampung Daun ini jam-jam segini nih. Kalau ke Bandung gitu ya. Nah, baik. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Emilia dari PR. Nah, public relation berarti kita akan menunggu bagaimana CV-nya Ibu Emilia, mungkin yang bisa lebih sambil jalan nanti dijelaskan ya. Terus teman-teman yang ada di sini
saya mengharapkan, Mem-El mengharapkan, kami mengharapkan semuanya buka kamera. Ibaratkan kalau kita berbicara di depan orang, kalau kita tidak dipedulikan, nah kita langsung kaitkan dengan diri kita ya. Jadi saya harap tidak ada yang tutup kamera ya. Di sesi nanti sambil berjalan, Bu Emilia, kalau ada pertanyaannya daripada lupa, langsung ditulis atau dicek. Ya, di sesi tanya jawab nanti bisa Ibu Emilia menjawabnya ataupun memberikan penjelasan tentang ketidaktahuan kita. Ya. Nah, dimanfaatkan waktu 2 jam ke depan ini semaksimal mungkin. Jangan malu-malu. Banyak yang harus kalian gali. Apalagi di sini, untuk public relation itu bukan soal yang mudah. Kita harus berhadapan dengan banyak orang. Ya kan? Jangan jadi malu-malu, jadi malu-maluin. Nah, mumpung ada Ibu Emilia di sini sebagai pakarnya, silakan nanti bertanya. Ya, Kimberly ya? Nah, kami berharap seperti itu ya. Barney, Priscilla, Vene, Aimi, tolong dibuka kameranya. Semua buka kamera, tidak ada yang tutup kamera. Kita ada di tangan ini 27, semestinya ada 27. Yaitu ada Pak Iyo, ada Ibu Emil, ada Ibu Elita. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Emilia untuk memaparkan mungkin CV-nya ataupun menceritakan atau mungkin memutar video. Silakan Ibu Emilia. I knew that I was going to be a news anchor. Belum di-share That's why I screen, came Bu? here. But I didn't really know how. Ibu, Iya. belum di-share screen? Oh, belum di-share screen. Iya. Kelihatankah, Bu? Hah? Kelihatan nggak? Udah ya? Udah. Oh iya. Saya yang tutup layar nih. Oke ya, siap. I knew that I was going to be a news anchor. That's why I came here. But I didn't really know how to achieve it. But then when I joined LSPR, especially LSPR TV to be specific, it was here that, I got to learn from seniors on how to actually be one, how I should bring myself up, how I should carry myself as a person if I want to, be a part of this industry. So from there, I started to explore the broadcast industry, and then I started getting interested in this industry. And I started joining a lot more competitions, and then that's how I got where I am today. LSPR was established in 1992. We began with short PR courses. By 2001, we'd achieved Grade A accreditation and a recognized international standard. LSPR is committed to providing premium quality education. We've graduated with many successful alumni and collaborated with more than 50 universities, partners, and organizations around the world. LSPR strives to deliver better and better education by harnessing advances in technology and practical learning in a creative and dynamic environment. Our undergraduate program includes international examinations in partnership with Edith Cowan University, Australia, Northumbria University, UK, City and Guilds, UK, LCCI, UK, and The Hague University of the Netherlands. Our postgraduate program gives successful professionals the chance to enhance their knowledge by studying various international subjects. The LSPR postgraduate program cooperates with Edith Cowan University, Australia, City and Guilds, UK, and Coventry University, UK. I got to know that the school is accredited as the best communication school in Indonesia. The school is accredited or has got some collaboration with recognized international institutions. And that was the major drive for me to come here. The program that has been designed to create high quality of graduates has become the reasons why students need to study at LSPR Jakarta. I guarantee that you will have better time in studying and also have a lot of things to learn
in order to prepare yourself for the future? LSPR has always embraced new developments in information technology, how it has changed and continues to change our lives. LSPR Bali is our Center for LSPR e-learning, a living demonstration of our commitment to staying at the cutting edge of education. LSPR e-learning, or online learning, enables students to study with flexibility and to personalize their program to save time and achieve more. LSPR e-learning gives everyone the freedom to take a bachelor's degree in public relations and marketing communication anytime, anywhere. LSPR Bali also offers short courses in public relations. With its strong international ties, Bali is the ideal location for LSPR to teach public relations professionals how to be more competitive in today's global era. LSPR does more than provide an education. We actively help our alumni to find great career opportunities. Our Careers and Employability Center gives them career advice and helps link them up with almost 1,000 local and international strategic corporate partners. LSPR is also the Secretariat Office of the ASEAN Public Relations Network and ASEAN Autism Network. LSPR's Careers and Employability Center partners with Indonesia's Hotel General Managers Association, as well as with Indonesian embassies in countries that host LSPR students in their internship program. Oke, itu adalah selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Halo, apa kabar? Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Disapa dong. Ini selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, SMAK Penabur Kota Wisata. Ini kelas berapa ya? Kelas 12, Kak. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 IPA 1. Random, Kak. Campur. Oh, campur. IPS. IPA IPS. Oke. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dan bisa sama-sama belajar hari ini. Nah, saya akan menampilkan terlebih dahulu materi atau CV saya untuk bisa ditampilkan. Sebentar. Nah, ini dia CV saya. Nah, ini CV-nya. Saya Emilia Seringtias. Sekarang saya itu kelahiran 91. Jadi nggak jauh beda ya? Apa jauh beda? Saya itu kelahiran 91, kemudian saya adalah Head of Communication Reputation Department atau Kepala Humasnya LSPR. Jadi Kepala Humasnya LSPR. Nah, saya tuh bertanggung jawab apa saja sih PR, tanggung jawabnya nanti saya akan sharing juga. Nah, awalnya itu memang saya dulunya sih IPA, anak IPA juga, SMA-nya SMA 65 Jakarta Barat, anak IPA. Dan tapi memang saya juga pernah coba untuk tes di salah satu universitas lainnya dalam mata kuliah untuk jurusan eksak, tapi memang ternyata passion-nya nggak ke sana. Sebenarnya passion-nya saya sendiri itu memang dalam komunikasi. Jadi saya memang suka atau sangat tertarik ketika berbicara di depan umum seperti ini. Saya suka public speaking, saya suka berinteraksi dengan orang banyak. Jadi memang ketertarikan saya di bidang komunikasi. Akhirnya saya pilihlah London School S1 dulu, jurusan Public Relations. Jadi awalnya kita belajar dulu semua mata kuliah. Karena kan bingung, mau marketing, mau advertising, mau public relations. Karena masih awam sekali, masih PR itu apa sih awalnya seperti itu. Tapi kita belajar dulu di tahun pertama. Kemudian saya juga pernah magang, jadi kuliah dulu, kemudian magang menjadi PR.
dan belajar banyak hal. Dan PR itu memang harus berani dalam artian nggak malu ketika berbicara dengan orang, kemudian bisa menyampaikan informasi dengan baik, dan kemampuan berkomunikasinya itu juga harus baik. Cara public speaking-nya seperti apa. Jadi belajarnya juga mengenai menjadi MC, public speaker, menjadi public speaking. Pasti kan teman-teman ada yang mau jadi vlogger? Atau suka nonton vlogger? Nah, pasti bisa tonton ya vlogger-vlogger mana. Tapi pastikan kalian itu mengkonsumsi atau menonton video yang ada konten edukasinya. Jadi kalau mau lihat vlogger, kalau misalnya dari segi entertainment atau apa, bisa melihat dari segi-segi yang memang mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemudian saya belajar juga social media strategis. Jadi social media strategis karena sekarang kan penggunaan social media itu sangat meningkat. Bagaimana sih caranya? Karena kan apapun yang kamu posting, apapun yang kamu tampilkan di social media, itu adalah cerminan diri kamu, cerminan sekolah kamu, cerminan orang tua kamu. Jadi think before posting, berhati-hati. Jadi awalnya saya S1, kemudian saya lanjutkan ke S2, komunikasi atau jurusan public relations. Nah, lanjut ke materi presentasi. Hari ini tentang Career Day. Nah, karena memang kan sedang COVID-19, kita harus menjaga jarak meskipun ini jauh ya kita. Teman-teman ngeliatin saya nggak sih? Kok sedih banget kalau ngeliatnya kayaknya ke bawah gitu. Ke layar handphone atau layar komputer gitu. Pastikan kan hari ini kita mau sama-sama belajar kan, biar lebih tahu. Jadi pastikan disaksikan ya PowerPoint-nya dan kita berinteraksi. Meskipun dari jarak, ada jaraknya, perbedaan jarak, tapi kita harus bisa berinteraksi. Gimana sih berinteraksi secara virtual, dilihat gurunya, dilihat siapa yang bicara, gitu. Nah, itu adalah salah satu komponen komunikasi. Makanya kalau komunikasi sama orang, itu juga nanti kalau komunikasi sama orang tua, komunikasi sama teman, itu yang harus dilihat matanya, eye contact, itu yang paling penting. Itu untuk apa? Agar kita paham isi pesannya apa, kemudian agar kita menghargai orang yang berbicara. Nah, ini kalau yang punya Instagram dan yang punya LinkedIn, nanti kalian boleh banget, kalian kalau misalnya sudah mau punya LinkedIn itu adalah social media untuk profesional. Nah, di dalam LinkedIn itu kan bisa belajar banyak hal. Kalau Instagram, udah nonton belum sih? Kalau ada yang suka nonton Netflix di sini? Ada nggak? Pasti ada deh. Mungkin malu-malu. Ada film tentang social media. Saya semalam nonton itu sambil belajar mengenai social media. Nah, social media ini sebenarnya di balik Facebook, di balik Twitter, di balik LinkedIn, Pinterest, mereka itu punya algoritmanya sendiri. Makanya kenapa kalau kita buka akun Instagram atau Facebook atau apapun, nah itu kan kalian pasti mencari ketertarikan yang sesuai dengan ketertarikan kalian. Entah itu kalian suka like postingan siapa, kalian suka follow siapa, atau bahkan misalnya saya lagi pengen beli ring light baru nih misalnya, atau beli handphone baru ngomong sama teman gitu, pengen banget beli handphone baru deh, tiba-tiba ada ads-nya muncul, iklannya muncul, jadi makanya itu algoritmanya muncul di social media. Nah, next, apa sih public relations? Public relations itu ada 2 step, ada stage. Stage yang pertama, penasaran nggak sih? Stage yang pertama itu adalah mengenai reputasi yang kamu sampaikan dan reputasi apa yang kamu katakan dan apa yang orang lain katakan. Jadi ibaratnya semua perusahaan itu kan pasti macam-macam ya programnya, ngadain apapun. Misalnya pernah dengar dong Aqua 1 liter untuk 10 liter atau macam-macam. Itu semua adalah hasil karyanya public relations. It's about reputasi. Jadi tentang reputasi apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, dan bagaimana testimoni orang tentang kita. Itu public relations. Yang kedua itu PR adalah usaha yang perlu direncanakan. Jadi usahanya itu harus direncanakan. Ada yang biasanya kalau cowok-cowok nih masih SMA, masih
ABG gitu kan, sudah ABG, sudah suka naksir-naksiran gitu. Misalnya, ini case-nya ya, biar sambung sama kalian. Pasti kalau misalnya mau deketin teman atau apa, pasti ada usahanya. Nah, sama sih public relations itu ketika perusahaan biar bisa diterima orang tuh gimana caranya sih? Pasti ya ngedeketin publiknya, ngedeketin customer-nya dengan cara memberikan informasi yang baik dan berguna. Nah, itu makanya tugasnya PR ya menjalankan usaha-usaha yang terencana sehingga menciptakan hubungan baik antara perusahaan dan publik. Publiknya macam-macam, ada customer, ada pemerintahan, ada karyawan. Nah, kalau ini mengutip what is public relations, you cannot have a good relationship without good communication. Benar banget, kita nggak bisa punya hubungan baik tanpa komunikasi yang baik. Ya dong, good behavior and mutual understanding. Kalau misalnya menjalin hubungan baik dengan orang tua, dengan teman, pasti ada gue deketnya sama si A, saya deketnya sama si B. Ya karena kamu sudah ada komunikasi yang baik di antara kalian kalau sahabat gitu. Nah, revolusi industri. Di sini industrinya itu sekarang semua sudah berkembang. Dulu 1.0, 2.0, 3.0. Nah, sekarang 4.0. Semua serba cyber, serba virtual, serba memanfaatkan teknologi. Seperti yang kalian lakukan sekarang, meskipun misalnya lagi ada presentasi, tapi ya kita nggak bisa jauh dari handphone, dari gadget. Karena kenapa? Sekarang aja misalnya sambil kelas, sambil megang handphone. Nah, karena memang sosial media itu dibuat sebenarnya kita tanpa kita sadari, sosial media itu dibuat biar kita nggak jauh-jauh dari handphone, biar kita mengkonsumsi sosial media terus-terusan. Nah, makanya yang paling penting adalah kita harus bijak dalam menggunakan gadget kita, bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai dalam sehari itu 1 kali 24 jam, pokoknya kalian harus batasi diri kalian juga nih penggunaan sosial media. Sosial media kalau bisa ya sehari bukanya 2 kali aja ketika istirahat misalnya, atau ketika mau tidur atau apa gitu. Dan kalau saya tipsnya, kalau teman saya tuh punya ketika bangun tidur jangan yang dicari handphone langsung. Ketika bangun tidur sebaiknya kan berdoa terlebih dahulu, bersyukur kepada Tuhan. Nah itu sih, dan berinteraksi sesama manusia itu yang paling penting. Jadi kalau meskipun sekarang sudah era teknologi, jadi memang kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, ini apa sih peran PR, fungsi dan responsibility-nya? Nah, inilah yang saya lakukan keseharian saya dalam melakukan pekerjaan. Perannya yang pertama, saya itu provide management with communication expertise of counseling and active communication skills. Saya menyediakan informasi atau membantu memberikan saran kepada manajemen, kepada atasan saya, kepada bos saya, kepada sesama karyawan untuk memberikan informasi-informasi. Misalnya gini, Pak, sekarang itu lagi era teknologi. Yang paling penting kita harus siap teknologi. Setiap perusahaan, bahkan sekolah-sekolah kan sekarang semua sudah ada, harus era teknologi. Nah, bagus nih untuk SMA penabur, sekarang semua sudah ready teknologi. Biasanya kita bertemu di SMA secara langsung, tapi ini sudah menyesuaikan dengan perubahan dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Demi kesehatan, dan demi kesehatan semua, demi keselamatan semua, ini kita bisa lakukan secara virtual. Nah, itu peran PR. Kalau fungsi PR apa sih? Kalau fungsi PR, ini kita to advise management of the most cost effective and efficient. Jadi, kita informasikan strategi komunikasi apa saja yang perlu digunakan, tapi dengan budget yang tidak terlalu banyak. Misalnya, Pak, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa menggunakan sosial media yang tidak begitu banyak mengeluarkan biaya. Jadi kan sekarang sebenarnya seperti brosur, seperti penyebaran informasi flyers, apalagi sekarang semua student biasa dari rumah, tapi kalau
orang tua juga dari rumah, kemudian guru-guru dari sekolah. Nah, bagaimana penyebaran informasinya? Dikasih tahu, diinformasikan bahwa agar budgetnya lebih efektif, efisien, berarti informasinya dilakukan secara online, disebar melalui online, melalui WhatsApp group, email, ada virtual meeting seperti ini, dan lain-lain. Nah, apa sih tanggung jawabnya PR? Tanggung jawabnya PR yang terakhir ini adalah to make sure that strategic and tactical public relations objective are achieved. Nah, kita harus tahu dulu tujuan berkomunikasi itu apa. Apakah agar orang lain sekedar tahu, atau orang lain biar tertarik sama perusahaan kita atau produk kita, atau biar orang itu mau beli produk kita. Kita harus tahu dan memastikan bahwa nanti tujuannya bisa tercapai gitu. Itu sih. Nah, ini aktivitas PR. Yang pertama sih ada kita membuat PR itu perlu memiliki kemampuan menulis yang baik gitu. Kemampuan menulis yang baik dalam arti bisa merangkai kata. Ada kan kesulitan kalau misal dalam pelajaran bahasa Indonesia ketika disuruh atau diminta atau diarahkan oleh gurunya untuk dibuat karangan 1 paragraf atau 2 paragraf, ada beberapa teman yang mengalami kesulitan. Ada juga yang sangat pintar atau cepat sekali untuk bercerita. Nah, itu juga bisa dipelajari. Gimana sih caranya biar kita terbiasa untuk menulis, terbiasa? Ya, semua itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Dengan cara membaca buku, kemudian menonton film juga bisa. Kita kan sekarang juga ada konsumsi film secara digital, ada yang mengedukasi melalui TED Talks, TED Talks. Nah, itu bisa belajar how to be a good public speaker. Gimana caranya how to engage with the listener. Gimana caranya kita membangun biar yang mendengarkan itu mau dengerin. Biar orang yang mau mendengarkan itu mau perhatiin. Gitu. Selanjutnya, public relations atau humas itu dekat sekali dengan media. Medianya macam-macam, ada media TV, elektronik, macam-macam ya sekarang. Media juga ada yang internet, ada yang berbasis website yang hanya kompas.com, detik.com, gak harus koran yang fisik gitu. Tapi kita harus menjalin hubungan baik dengan media, karena media itu sebenarnya membantu humas, membantu perusahaan dalam menyampaikan informasi. Pasti kalau misalnya di TV-TV ya suka terlihat, apalagi kalau dari Kementerian Kesehatan, kalau mengadakan press conference itu misalnya press conference ketemu media, kemudian di hadapan media, di hadapan para penonton, ini kita menginformasikan mengenai COVID-19 gitu, mengenai press conference COVID-19. Nah, itu juga kita harus tahu apa saja yang disampaikan, apa saja yang perlu disampaikan, apa saja yang tidak perlu disampaikan. Selanjutnya, public relations juga mengatur editing and production of journal. Jadi saya itu sebagai profesi humas, itu ngatur nih semua brosur. Misalkan kalau sekolahan ada brosur ya, pasti atau ada informasi. Nah, itu juga diatur oleh humas. Kata-kata apa saja yang perlu dicantumkan, gambar apa saja yang perlu dicantumkan gitu. Nah, yang relevan, nah itu juga diatur oleh humas. Nanti kemudian desainnya apa? Misalnya disesuaikan sama logo. Kalau logo penabur warnanya apa? Ada unsur warna merah. Biasanya desainnya itu brosur-brosur nanti ada unsur warna merah yang menggambarkan dengan guidelines-nya brand dari perusahaan. Gitu. Nah, ini organisasi-organisasi PR nasional. Jadi ada dari Forum Humas BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada Perhumas, ada Kominfo, ini untuk PR nasional. Kalau asosiasi internasional, PR-nya juga ada nih dari Beijing, Amerika, Australia, Malaysia, Global Alliance Asia Pasifik, dan segala macam. Nah, setiap profesi itu sebenarnya ada kode etiknya. Kode etik itu apa sih, Kak? Gitu ya. Kalau kode etik itu adalah peraturan yang mengikat profesi, setiap profesi. Jadi seperti tadi sebelumnya ada presentasi dari dokter. Seorang dokter juga itu ada kode etiknya. Atau kalau kalian kan ada tata tertibnya gitu ya di sekolah. Nah, itu juga sama.
Ini jadi kita memang ada peraturannya untuk menjadi profesi humas, itu juga ada aturannya. Yang pertama, misalnya tidak boleh menyebarkan hoax atau berita yang tidak akurat gitu. Nah, makanya kalau teman-teman nanti misalnya teman-teman dapat informasi mengenai COVID-19 di WhatsApp grup, Line, atau dimanapun, atau orang tuanya dapat nih, ini obat paling ampuh untuk COVID-19. Nah, pastikan apakah itu informasinya sangat akurat atau itu hoax belaka. Jadi harus dipastikan informasinya sumbernya dari mana. Kalau ada posternya, ada logonya siapa yang mengeluarkan, dan apakah dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan. Jadi jangan langsung terima informasi yang belum tentu jelas gitu. Nah, ini dia tips-tips atau kemampuan apa yang perlu dimiliki oleh PR. Yang pertama, teknologi savvy. PR itu harus menguasai dunia digital. Ini seperti Karosela Vina, dia adalah LSPR alumni yang sekarang bekerja di Vice President Corporate Affairs Gojek, khususnya GoFood. Siapa yang paling suka pesan GoFood? Saya senang banget pesan GoFood. Hampir setiap hari pesan GoFood. Karena sekarang kan nggak boleh keluar ke restoran, nggak boleh dine-in. Jadi hal yang paling suka adalah pesan via online. Dan tapi pastikan bahwa gimana caranya ini untuk menguasai dunia digital. Dia tahu banget bahwa ada kebutuhan orang-orang itu butuh untuk food delivery. Dan pastikan juga protokol kesehatannya, dalam packagingnya, dalam memasaknya, nah itu diinformasikan. Jadi tahu gimana caranya menggunakan sosial media dengan baik gitu. Dan yang kedua, ini adalah digital storyteller. Jadi, kalau digital storyteller, pernah nggak sih punya teman atau kalian itu senang bercerita? Ketika kita mendengarkan orang yang pintar bercerita, pasti kita tertarik dengernya gitu kan, sampai excited. Kalau orang susah cerita, bingung, basa-basi, atau bahasanya tidak jelas, pasti yang kita dengarkan juga, apa sih dia ngomong apa gitu kan. Nah, inilah yang paling penting. Seorang PR itu perlu punya skills photography sense. Jadi harus tahu momentumnya. Kadang kalau misalnya, kalau anak muda nih kalian pasti pintar deh pada foto-foto. Nah, kalian tahu kan angle-nya dari mana, lighting-nya bagaimana, kemudian momennya seperti apa gitu. Kamera skills, colors-nya, lighting, size-nya, angle-nya dari bawah, dari atas, dari samping, yang paling bagus dari mana. Nah, ini harus pintar, harus tahu gimana caranya mengedit foto gitu. Harus tambahin misalnya membuat video, misalnya bantu sekolah sendiri penabur bikin video profile, misal sudah ada tapi biar lebih keren nih Bu, biar canggih kayak vlogger-vlogger, ditambahin lagu-lagu editing skills yang keren. Nah, itu biar bisa bercerita mengenai kebaikan atau informasi yang baik mengenai perusahaan. Nah, ini saya ada contoh mengenai contoh video digital story. Silahkan. Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang
bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. Nah, itu mengenai video Bluebird. Bagaimana dia bercerita bahwa mereka sadar ketika itu Bluebird drivernya banyak yang demonstrasi karena munculnya taksi online, jadi berkurang ada pesanannya untuk Bluebird sendiri. Makanya drivernya itu protes kepada manajemennya. Dan Bluebird ini membuat video untuk storyteller. Dia bercerita bahwa Bluebird itu paham betul bahwa dia mengakui tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan kali ini Bluebird ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sebenarnya videonya bisa menceritakan ada pesan yang disampaikan kepada konsumen, kepada publik, kepada media bahwa Bluebird siap berubah lebih baik lagi. Nah, ini bisa kalian buat dan kalian contoh untuk ke depannya atau untuk sekolah kalian sendiri untuk bercerita misalnya atau bercerita tentang diri sendiri juga boleh. Yang ketiga, ini adalah skills yang perlu dimiliki adalah communication expert. Berarti memang perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik tadi ketika berbicara dengan orang dilihat matanya, eye contact gitu kan. Jadi harus menghargai orang sedang berbicara, tidak dicuekin gitu, mendengar, menganalisis, merangkum temuan-temuan. Pernah nggak sih kalian curhat sama teman, tapi ketika curhat baru kita opening gitu, gue mau curhat deh, gue sedih gini. Teman kalian bilang gini, iya, aku juga nih sebel bete. Lah, kan belum selesai cerita gitu kan. Sebenarnya yang paling penting adalah teknik mendengar, itu juga yang perlu dibutuhkan. Jadi mendengar terlebih dahulu. Teori komunikasi, pesannya, audiensnya, dampak dari pesan, kemudian sistem komunikasi itu ada internal dan eksternal. Jadi kalau ingin berkomunikasi yang baik, kalau misal di perusahaan, yang paling penting internalnya itu dikasih tahu dulu. Misalnya SMA penabur, ini ada informasi, pasti yang dikasih tahu terlebih dahulu kan karyawannya, kalau misalnya kita harus work from home atau gurunya harus live dari kantor atau dari sekolah, itu kan gurunya dulu yang dikasih tahu. Kemudian baru diinformasikan ke student, baru diinformasikan ke orang tua, baru diinformasikan melalui sosial media, baru diinformasikan keluar misalnya. Jangan sampai perusahaan menceritakan keluar duluan tanpa internal tahu gitu. Nah, ini contohnya Ibu Ani Natalia, beliau memang humas dari Dirjen Pajak yang sangat terkenal dan dia memiliki kemampuan komunikasi yang sangat luar biasa. Nah, ini contohnya yang sangat menarik. Di sosial medianya pajak, di Humas Pajak, Neng, maukah gabung NPWP sama Akang? Caranya gimana, Kang? Swab aja, Neng. Nah, ini sebenarnya ada yang tahu nggak sih ini gambar siapa? Ada yang tahu? Ini gambarnya Syahrini ketika dilamar calon suaminya waktu itu. Karena waktu itu lagi banyak dibicarakan di sosial media, makanya Humas Pajak membuat konten yang cukup menarik perhatian gitu. Nah, ini juga selanjutnya adalah yang paling penting itu bukan cuman sekedar ini ada Bapak Ketua Umum Perhumas atau Perserikatan Hubungan Masyarakat se-Indonesia, Bapak Agung Laksamana, Ketua Umum BPP Perhumas menyampaikan kalau banyaknya likes, reshare, retweet atau followers itu sebenarnya bukan adalah indikator sukses dari humas. Tapi yang paling penting adalah impact atau outcome. Perubahan sikap atau behavior dari publik masyarakat. Misalnya gini, kalau humasnya Kementerian Kesehatan atau humasnya pemerintah, bagaimana caranya orang yang tadinya nggak peduli sama cuci tangan, sama protokol kesehatan, gimana caranya ada perubahan sikap, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, itu yang diinformasikan oleh humas atau pemerintahan. Nah, jadi yang paling penting adalah perubahan sikap nantinya yang dari negatif menjadi positif.
Kalau internal komunikasi itu kemana aja sih, Kak? Ke manajemen, ke karyawan, ke keluarga karyawan, ke tenan, distributor, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi secara eksternal? Eksternal itu ke customer, ke media, ke pemerintahan, ke public figure, ke calon investor, atau kompetitor. Nih contohnya ke eksternal. Dirjen Pajak mengadakan kompetisi cover goyang kibas e-filing. E-filing itu adalah gini, kalau untuk melapor pajak, sekarang semua serba bisa dilaporkan melalui internet. Jadi filingnya atau mengumpulkan filenya, dokumennya itu hanya lewat internet. Jadi gimana caranya orang mau bayar pajak, gimana caranya orang mau isi atau melaporkan pajak, mereka membuat kompetisi dance gitu. Jadi melibatkan masyarakat untuk turut bersama-sama berkomunikasikan atau mempromosikan hal ini. Next adalah agility. Ini Kak Audrey, sebelumnya dia adalah Vice President atau Humasnya AirAsia. Pernah tahu kan AirAsia ketika waktu itu pernah jatuh QZ8501 dari Surabaya ke Singapura. Nah ini Mbak Audrey ini baru melahirkan, bayangkan dia tuh humas. Nah suka dukanya PR itu seperti itu. Jadi PR itu harus ready 24 jam. Ketika ada media yang menghubungi, ketika ada krisis, ketika ada sesuatu yang terjadi, nah ini AirAsia waktu itu jatuh penerbangannya dari Surabaya ke Singapura. Mbak Audrey baru melahirkan, sedang cuti, bayangkan, terus di TV, terus dia jauh dari handphone, dan ternyata orang tuanya ditelepon sama kantor bahwa mohon disampaikan ke Mbak Audrey untuk cek WhatsApp-nya, cek handphonenya. Dan ternyata sudah banyak banget media yang bertanya. Dan dia langsung hadir meskipun baru melahirkan gitu kan. Harus ready 24 jam. Gimana caranya dia bertanggung jawab sebagai PR, gimana caranya perusahaan AirAsia bertanggung jawab, karena mau tidak mau harus berhadapan dengan keluarga korban, harus meminta maaf, harus menunjukkan rasa simpatiknya, harus bertanggung jawab bagaimana. Nah itu dia suka dukanya. Kemudian ini profesi PR itu harus profesional, harus memperhatikan etika. Seorang PR itu harus punktual, harus tepat waktu. Ya, jadi harus disiplin, tepat waktu sama deadlines, tugas, deadlines pekerjaan, ketika ada kelas, ada seminar, ada apapun pertemuan, harus on time, harus akurat apa yang disampaikan informasinya, ada komitmen tinggi. Komitmen tinggi itu gini loh, kalau kalian itu misalnya sudah menjadi sudah bekerja apalagi ya harus komitmen, besok masuk ya, Senin sampai Jumat masuk, jangan tiba-tiba hari ini nggak masuk, bilang aja sakit, enggak, itu berarti tidak komitmen gitu ya, harus profesional dan komitmen. Accountable dan akurat, fakta-fakta, ini seperti Pak Boy, dia head korkomnya Astra International gitu. Dan yang paling penting harus bisa riset. Tadi di kelas yang sebelumnya saya ikut dengerin ada yang mau jadi peneliti. Yang paling penting ini sebenarnya bisa riset, menganalisa. Karena yang paling penting kita harus riset dulu bagaimana perusahaan kita sekarang kondisinya. Kira-kira apa nih, ada kompetitor nggak? Gimana caranya atau bagaimana pandangan dari konsumen, dari yang beli, mereka puas tidak gitu. Selanjutnya, PR itu harus inovasi dan kreatif. Ini fotonya The Beatles ya, ini contohnya ada video. Next. And because it's first among equal, that has got 50 million views, Beatles 1969. 50 years later, BTS has got 500 million views in 2019. 50 tahun bekerja untuk dapat 50 million views. 2 bulan untuk mendapat 500 juta views. Yeah. So we are living in very interesting times. Yeah.
Nah, kelihatan ya, maksudnya dia cerita bahwa sekarang lagi demamnya Korea gitu. Kenapa sih saya tampilkan Bapak Jeffrey ini? Sebenarnya dia lagi bercerita tentang public relations atau humas. Sebenarnya lagi bercerita tentang public relations atau humas, tapi dengan cara kreatif. Gimana caranya anak-anak muda mau dengerin, dia mengkaitkan bahwa BTS itu lagi booming. Sebenarnya banyak banget penelitian yang tidak bisa mengungkapkan kenapa Korea itu sekarang lagi booming banget ya, dari segi film, dari segi lagu, dari segi boy band. Sebenarnya mereka itu sama-sama mempromosikan apa? Mempromosikan wisata atau pariwisatanya Korea. Sehingga orang-orang itu mau makan makanan Korea, mau nonton film Korea, mau berkunjung ke Korea. Nah, itu sebenarnya semua salah satu teknik public relations atau humas. Jadi bagaimana caranya mempromosikan, yaitu dikemasnya dengan cara yang entertainment, dengan melalui entertainment. Ini ada video lagi. Lapor pajak bisa di mana aja, lapor pajak bisa kapan aja, lapor pajak sekarang makin mudah, lapor pajak pakai e-filing aja. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Nah, ini dari lagi-lagi dari Dirjen Pajak untuk menginformasikan dan mengajak masyarakat untuk sama-sama lapor pajak dengan cara yang kreatif dan fun atau menyenangkan. Selanjutnya adalah yang paling penting harus punya global mindset atau global networks. Ya, kita harus terbuka, harus belajar juga dari internasional. Kemudian harus knowledgeable, knowledge, berpengetahuan. Harus baca buku, jangan malas baca buku. Jangan yang dibuka jangan sosial media saja, tapi baca buku, baca jurnal-jurnal. Tentang kalian harus tahu, kalian misalnya tertarik di bidang apa. Saya pengen jadi dokter, saya pengen di bidang komunikasi, atau saya bidang apapun. Kalian bisa cari jurnal-jurnal mengenai hal itu. Jurnal, penelitian, video. Jadi video yang edukasi, yang edukatif gitu. Dan selanjutnya nanti setiap profesi itu harus disertifikasi. Nah, gitu. Baiklah, itu mengenai suka duka. Jadi suka dukanya memang harus siap 24 jam, kemudian harus mengikuti tren juga. Apa yang menjadi kebutuhan saat ini, harus bisa menggunakan teknologi, jangan ketinggalan zaman, harus tahu fitur yang baru atau apapun, dan harus bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya, ini saya mau cerita, kita sebelum workshop, karena kan 1 jam itu untuk workshop. Kalau lagi COVID ini, pasti banyak juga yang perlu disesuaikan untuk setiap perusahaan. Ini, apa sih yang dilakukan Humas London School, saya sebagai Humas London School, untuk COVID-19? Kita juga punya program baru untuk COVID-19, meskipun sedang pandemik, tapi kita berinovasi melalui LSPR Plaza. Di masa pandemi ini kita dihadapkan dengan tantangan baru, yakni cara kita untuk kreatif dan produktif sehingga tetap dapat bermanfaat dan sejahtera. LSPR Communication and Business Institute bergerak cepat di awal pandemi melalui LSPR Omni, yaitu proses kegiatan belajar mengajar dengan metode blended learning, dengan cita-cita untuk mencetak generasi muda yang kreatif, aplikatif, inovatif, dengan meminimalisir kendala ruang, jarak, dan waktu. Sebagai bentuk kontribusi nyata menyosong Society 5.0,
LSPR Communication and Business Institute meluncurkan LSPR Plaza sebagai bentuk karya solutif yang inovatif atas tantangan iklim sosial ekonomi digital, terlebih di tengah pandemi. LSPR Plaza merupakan platform showcase digital kewirausahaan di lingkungan LSPR yang melibatkan mahasiswa, alumni, keluarga karyawan, dan keluarga dosen. LSPR Plaza memberi ruang dalam mempromosikan produk dan hasil karya, sehingga dapat saling membantu. Sesuai dengan tagline LSPR Plaza, yaitu dari kita untuk kita. LSPR Plaza dapat diakses oleh semua, memberi manfaat untuk raih sejahtera. Tawarkan ragam produk dan jasa hasil karya. Jadikan ujung tombak pengembangan bisnis milik bangsa Indonesia. Nah, itu dia mengenai inovasi yang dilakukan selama pandemik. Jadi selama pandemik ini kan pasti banyak juga bisnis-bisnis yang mengalami penurunan. Nah, makanya London School itu buat inovasi, kita buat website khusus untuk mempromosikan UMKM. Jadi UMKM keluarga karyawan, keluarga dosen yang jualan makanan. Kan kalau lagi pandemik sekarang banyak ya yang dari dapur rumahan kemudian menjual dimsum, somai, apapun itu, brownies gitu. Itu banyak. Jadi kita bantu. Nah, jadi ini saya mau cerita. Ini akan ada kaitannya dengan workshop yang akan dilaksanakan hari ini, yang nanti kalian bisa sama-sama latihan. Jadi ini adalah strategi yang dilaksanakan oleh London School. Ada 5 strategi yang kita implementasikan dalam new normal. Yang pertama, prepare online learning or e-learning. Jadi kita menyiapkan online learning atau berbasis digital. Semuanya belajar dari rumah, belajar dari kantor gitu kan. Ini dosen beberapa ada yang ngajar dari kantor atau dari kampus. Kemudian menyiapkan rules, menyiapkan peraturan untuk diikuti oleh studentnya. Ini sama sih tadi, ayo kalian nyalakan videonya ya, tampilkan kameranya. Tadi ibu gurunya bilang kan. Kemudian cek internet connection-nya. Ada peraturan harus pakai seragam dari sekolah. Kalau kampus harus menggunakan baju yang memang biasa ke kampus. Jangan pakai baju piyama karena kan pasti beda. Gitu. Harus mandi dulu sebelum ketemu gurunya gitu kan. Nah, ini kita juga yang ketiga, kita menyiapkan hotline atau nomor telepon yang yang bisa dikontak untuk bisa dihubungi oleh studentnya. Ini dia kontak-kontaknya, ini memudahkan untuk bisa dikontak. Counseling online, jadi kalau misalnya di London School juga ada guru BK, jadi kalau misalnya ada masalah bisa konseling secara online. Konsultasi secara online. Ini sidangnya secara virtual, sidang online dari rumah gitu kan. Bahkan di China pun ada wisuda online. Nah, itu dia karena digital, jadi memang semua wisuda dilakukan itu yang di China. Kemudian pendaftaran semua lewat online. Ini ngobrol-ngobrol sama alumni lewat IGTV, IG Live gitu.
Nah, ini finance atau pembayaran bisa dilakukan secara online. Nah, LSPR juga kalau misalnya nanti tiba-tiba insya Allah, alhamdulillah kalau misalnya COVID-19 sudah selesai, nah ini kita sudah menyiapkan perlengkapan untuk dosennya ketika mengajar, prepared of offline class with strict protocols. Jadi pakai face shield, studentnya juga pakai masker. Kita juga sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk menjaga jarak di kafetaria. Ini kafetaria ini sebelum masuk ke kampus ada kotak sabun dulu biar steril. Ini resepsionisnya, kemudian dosen-dosennya pakai face shield. Kita juga ada seminar-seminar yang dipublikasikan di LSPR Jakarta website sama YouTube. Kita juga ada konser virtual. Ini ada dance dari rumah, ada stand-up comedy, public speaking, ada diskusi buku, riset, gitu. Dan bisa mengakses bukunya juga dari rumah. Nah, ini juga ada, kita bekerja sama dengan provider lain untuk memberikan bebas akses gratis, jadi nggak mengurangi kuota. Kita juga ada newsletter atau news online, ini untuk menginformasikan informasi secara online. Ada training atau pelatihan, gimana sih caranya berbisnis, gitu. Ini untuk keluarga karyawan, keluarga staff. Dan yang paling penting, harus menciptakan kreatif konten. Kreatif konten misalnya 10 menit ini untuk olahraga. Kemudian ada interview, ini pas security kita wawancara, terus ini juga ada nyanyi-nyanyi dari rumah. Nah, ini dosen London School juga melakukan pengabdian masyarakat, dia membantu sebagai volunteer tugas gugus dari Jakarta COVID-19, kemudian dosen-dosen juga bikin pemaparan riset atau penelitian. Kita buat poster protokol kesehatan, ini harus disampaikan menjaga jarak, mencuci tangan, gitu. Jadi harus kreatif bikinnya. Yang paling penting, all for one at LSPR surviving and preparing for post-pandemic. Itu. Tantangannya apa sih? Tantangannya kan sekarang semuanya kita lagi krisis kesehatan ya. Health issues or crisis around the world. Dan internet problem, internet dependency. Jadi kita memang sangat bergantung dengan internet. Jadi kalau internetnya sedang bermasalah, pasti kita juga mengalami permasalahan dalam komunikasi. Kemudian yang paling penting untuk dalam menyampaikan informasi, jangan plagiarism, jangan copycat. Dan ini adalah poin-poin utama bagaimana caranya perusahaan untuk bisa survive. Ini foto-foto staff London School. Yang paling penting harus memiliki internal komunikasi yang strong. Harus jujur satu sama lain, departemen lain, karyawan yang lain harus terbuka. Social media dan website harus diupdate. Fast response, harus cepat merespons. Kalau misalnya ada yang nanya, melalui WhatsApp hotline, melalui telepon, harus cepat dijawab di sosial media. Kemudian mengimplementasikan yang tadi sudah disampaikan. Dan high technology is a must. Harus punya WhatsApp, harus punya website, harus punya good IT infrastructure. Dan yang paling penting, biar kita nggak stres, key points-nya, karena kan bosen ya, pasti dari rumah aja belajar, dan yang paling penting, tapi kita harus menciptakan, masing-masing nih kalian harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Suasana menyenangkan, ya udah meskipun di rumah, tapi masih bisa ketemu guru, masih bisa ketemu teman. Jadi jangan lupa kalau lagi istirahat, ya doing a fun thing. Kalau yang perempuan-perempuan suka nari-nari Korea, gak apa-apa gitu kan. Singing, dancing, yang laki-laki atau perempuan jangan lupa olahraga 10 menit aja setiap hari. Senam gitu kan untuk meregangkan, karena kan pegel gitu ya, kita di depan komputer terus gitu, gadget terus. Jadi senam, istirahat gitu. Watching film selagi istirahat, playing games sama kakaknya, sama adiknya, orang tua gitu.
and spending quality time together sama orang tua. Mah kita bikin donat yuk gitu. Mah kita explore yuk bikin dalgona coffee gitu atau bikin TikTok gitu. Ya, nggak apa-apa asalkan positif dan bermanfaat. Itu dia. Nah, sekarang kita akan latihan, siapkan. Ya kan Bu, boleh latihan ya Bu? Boleh Bu, boleh. Ada workshopnya kan? Iya, workshopnya. Nah, sekarang ini mengenai PR program. Latihannya selama 1 jam, jadi ini bisa sambil tanya jawab, sambil dikerjakan. Yang paling penting, ini sebenarnya elemen membuat PR program. Kenapa sih PR program itu perlu dibuat? Sebenarnya kita untuk meningkatkan kita atau menyiapkan kita untuk menyiapkan strategi. Kemudian taktiknya seperti apa, dan action planningnya seperti apa. Kayak lagi main bola deh, seperti main bola tahu kan, cowok-cowok nih mau main futsal, pasti ada strategi. Nanti siapa ya striker, saya kiper, saya di depan gitu. Nah itu ada strateginya. Sama aja kayak perusahaan harus ada strateginya untuk mencapai public relations needs, untuk mencapai objektifnya, kemudian sehingga semua itu saling berhubungan, marketing, advertising, PR. Nah, pakai apa sih Kak analisanya? Yang pertama, jadi yang paling penting itu adalah menganalisa situasi. Kita harus analisa dulu situasinya. Kekuatan perusahaannya apa? Weakness-nya adalah kelemahan perusahaannya apa? Di list, dibuat poin-poin. Kemudian kesempatannya apa dan ancamannya apa. Nah, yang kedua, membuat objektif atau tujuan. Contohnya gini, jadi hari ini kita akan membuat sama-sama to create awareness 50% about COVID-19 prevention in hospital. Ini contoh untuk rumah sakit. Tapi kali ini kasusnya nanti akan saya sharing. Kemudian strateginya apa? Jadi ada 4 langkah yang hari ini akan dibuat. Strateginya misalnya tadi contoh-contohnya yang seperti London School buat pembuatan poster, kemudian menyiapkan IT infrastruktur atau apa, segala macam, menyiapkan webinar, terserah kalian. Evaluasi, menghitung jumlah yang hadir kalau misalnya bikin seminar, dan sebagainya. Nah, project-nya kali ini, you are as a public relations consultant, you will develop 3 months program to your school in order to educate their teacher, students, and parents on prevention the COVID-19. Jadi kalian ini sebenarnya sebagai humasnya SMA Penabur nih, SMA Penabur Cibubur, untuk sama-sama mengedukasi ke guru, ke sesama, ke murid, ke orang tua untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana pencegahannya di rumah, harus ngapain, kayak gitu misalnya. Bikin film, bikin video, macam-macam ya. Nanti terserah strateginya gimana. Nah, tujuannya adalah to create PR program about prevention of COVID-19 for SMAK Penabur. Kemudian target audiensnya adalah ini, karyawan, dari karyawannya SMA Penabur kan ada penjaga, ada satpam, ada yang bersih-bersih. Nah, itu mereka harus diedukasi juga. Gimana caranya pakai masker, masker itu harus diganti 4 jam sekali gitu. Kemudian harus menjaga jarak, kenapa harus cuci tangan gitu kan, dan harus menginformasikan ke students. Meskipun di rumah juga kalian nggak boleh kemana-mana ya, jangan nongkrong di mall, jangan nongkrong di mana kafe gitu. Terus guru-gurunya seperti apa? Guru-gurunya kan tetap ke sekolah. Nah, pastikan Bapak dan Ibu guru minum vitamin, olahraga juga, di sekolah juga harus lap-lap mejanya dulu, karena kan pakai meja bersama, terus pegang pintu harus cuci tangan. Dan orang tua gimana nih untuk menginformasikan ke orang tua? Gitu. Nah, nanti evaluasinya bisa dari banyaknya orang yang ikut proyeknya, banyaknya orangnya, bagaimana, dan lain-lain. Jadi sekarang kita buat ini dulu. Elemen PR programnya ada 4, kita menganalisa situasi. Yang pertama, kelebihan dari sekolah SMAK Penabur Cibubur apa? Misalnya sekolahnya itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik, atau sudah menerapkan program online learning semenjak COVID-19 merebak. Jadi kan kelebihannya. Nah, kekurangannya apa menurut kalian? Misalnya kurangnya fasilitas cuci tangan misalnya gitu, atau apa. Kemudian kesempatannya apa? Kalau misalnya kelebihannya sudah oke, berarti kesempatannya
bahwa nanti SMAK Penabur Cibubur bisa menjadi SMA yang unggulan se-Cibubur dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau ancamannya apa nih? Berarti kan ancaman kesehatan dari COVID-19 dan sebagainya gitu. Nah, strateginya yang paling penting itu nomor 1, nomor 2 kita samakan saja. Kemudian yang strategi, ide-ide kalian apa nih kalau buat orang tua, buat dosen, buat guru, itu bagaimana, buat murid gimana? Oke, siapkan kertasnya, kita buat dulu dari situation analysis. Ini objektifnya semua disamakan ya, sekarang kita buat dulu analisa situasi. Tujuan, jadi hari ini bikin PR programnya SMAK Penabur. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Masih bingung? Udah ngerti ya? Strateginya, jadi pertama situation analysis dulu nih, kelebihannya apa? Strength dari sekolah. Sebutin 3 poin masing-masing. Strength-nya apa? Silahkan ditulis di kertas atau di buku. Kita coba ya. Jadi kalian adalah PR-nya SMAK Penabur Cibubur, akan membuat PR program bagaimana caranya pencegahan penyebaran COVID-19 di sekolah, biar nggak ada penyebaran. Targetnya siapa yang untuk dikomunikasikan? Ada guru, murid, dan orang tua.